Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada proyek ujian akhir semester ini, kami meneliti sebuah tempat di Surabaya dan urban legend-nya. Berikut adalah hasil penelitian kami, yakni di Makam Peneleh. Makam Peneleh yang terletak di Surabaya adalah komplek pemakaman era kolonial Belanda. Lokasi makam ini ada di pusat kota, kurang lebih sekitar 100 meter dari tepi sungai Kalimas. Makam Peneleh merupakan makam tertua di Jawa Timur yang dibangun sejak Desember 1847. Luas area pemakaman ini sekitar 4,5 hektar. Sejarawan Universitas Erlangga Adrian Perkasa menjelaskan, kompleks makam Peneleh merupakan kompleks pemakaman modern yang pertama. Orang Eropa biasanya dimakamkan di kompleks gereja atau tempat ibadah mereka, sehingga kompleks pemakaman Peneleh merupakan bentuk pemakaman baru. Selanjutnya, apa sih makna dari nama makam Peneleh ini? Nama Peneleh sendiri muncul pada zaman Kerajaan Singosari. Peneleh berasal dari kata pinilih yang merupakan tempat persemayaman pangeran pilihan atau pinilih putra Wisnuwardana yang mempunyai pangkat setara dengan bupati. Pada masanya, Wisnuwardana diangkat menjadi pemimpin di daerah antara Sungai Pengiriman dan Kalimas. Biasanya orang-orang Eropa dimakamkan di kompleks gereja atau di tempat ibadah mereka. Akan tetapi, pemerintah kolonial membangun suatu kompleks yang khusus untuk pemakaman umum di luar gereja dan rumah ibadah. Kurang lebih ada 15.000 jenazah yang dimakamkan di tempat ini, dan mayoritas adalah orang Belanda. Tersiar kabar bahwa sudah banyak makam yang dipindahkan ke Belanda. Setelah dikremasi, abu jenazah akan dibawa keluarga kembali ke Belanda. Ternyata hal tersebut tidak dibenarkan oleh petugas makam. Petugas makam hanya menuturkan bahwa jenazah tidak dikremasi, namun hanya dipindahkan ke daerah Malang karena terdapat keluarga yang di sana. Kenapa tidak dipindahkan ke Belanda? Alasannya adalah diduga karena faktor biaya yang terbilang mahal. Kemudian, teman-teman pasti penasaran, siapa saja ya yang dimakamkan di pemakaman Peneleh ini? Banyak tersiar kabar bahwa makam Peneleh hanya diperuntukkan untuk masyarakat benua Eropa saja, khususnya masyarakat Belanda. Faktanya, makam Peneleh diperuntukkan untuk masyarakat yang beragama Katolik dan memiliki garis keturunan yang sama dengan jenazah terdahulu. Sehingga, makam ini tidak dikhususkan untuk masyarakat dari benua Eropa saja. Yang sering dimakamkan adalah pejabat, pengurus gereja lain seperti suster atau perawatnya. Makam Peneleh terakhir dibuka pada tahun 1900-an. Diperkirakan dari hasil wawancara, pada tahun 1918, makam Peneleh sudah tidak lagi menerima jenazah baru karena tempat yang sudah penuh dan masyarakat pribumi sudah tidak bersedia untuk menjual tanah mereka. Alhasil, jenazah disimpan di gudang tulang yang ada di makam Peneleh. Untuk mengetahui asal jenazah yang dimakamkan di situ, kita dapat melihat dari bentuk nisan di makam tersebut. Dikarenakan bentuk nisan disesuaikan dengan latar belakang penduduk. Selain itu, makam dikelompokkan dalam klaster yang disesuaikan dengan pangkat, jabatan, dan keluarga. Di makam Peneleh, semakin kaya jenazah yang akan dikuburkan, maka semakin megah pula bentuk makam dan menggunakan bahan dari baja. Pengelompokan ini menandakan adanya tingkat diskriminasi sosial yang tinggi pada zaman kolonial. Terdapat sejumlah tata cara dan larangan saat berkunjung ke makam Peneleh. Makam Peneleh merupakan makam yang mengandung unsur Belanda kuno
di bawah pengelolaan pemerintah Kota Surabaya. Sebagian besar bangunan di Makam Peneleh masih asli, namun ada beberapa perbaikan di bagian depan area makam dengan tujuan perawatan. Karena keunikan bangunan dan sejarahnya, Makam Peneleh masih sering dikunjungi dari berbagai kalangan warga lokal maupun turis asing dengan berbagai tujuan. Umumnya, masyarakat mengunjungi untuk ditelusuri unsur mistis dan sejarahnya, serta untuk meminjam kostum untuk acara HUT Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Akan tetapi, masyarakat yang ingin berkunjung ke makam ini harus memiliki izin dari DKP Surabaya yang berada di Jalan Raya Menur. Di tengah pandemi corona yang sedang berlangsung, pengunjung wajib mematuhi berbagai protokol kesehatan. Sebagai tambahan, jumlah pengunjung harus sesuai dengan jumlah yang ada di proposal pengajuan kunjungan. Ketika melakukan kunjungan, pengunjung dilarang untuk bergurau, coret-coret, ataupun berpencar dengan teman yang lain. Hal ini bertujuan agar petugas dapat dengan mudah mengawasi mereka, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Karena keluarga dari jenazah yang telah dimakamkan juga ikut memantau keadaan makam, meskipun hanya berasal dari media sosial. Nah, ternyata terdapat sejumlah tokoh-tokoh besar yang dimakamkan di Makam Peneleh. Antara lain, Gubernur Jenderal Pieter Marcus. Pieter Marcus merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada saat periode tanam paksa. Lalu ada Van der Tulk, seorang ahli bahasa terkemuka yang juga seorang penyusun kamus. Ada juga kompleks makam biarawati Katolik dari Ordo Ursulin. Selanjutnya ada Pierre Jean Baptiste Perez, wakil ketua dari Raad van Indië. Raad van Indië merupakan seorang dewan pertimbangan gubernur jenderal. Lalu ada Pieter Maat, residen Surabaya. Johannes MD, penginjil terkenal di Jawa. Dan Honest Gultjan, fotografer terkenal yang pernah memotret Ratu Wilhelmina. Sebenarnya masih banyak tokoh-tokoh penting yang dimakamkan di Makam Peneleh. Namun, tidak bisa teridentifikasi dikarenakan jejak pada nisannya yang sudah menghilang. Selanjutnya, ada beberapa tradisi yang masih dilestarikan di Makam Peneleh. Menurut petugas terkait, terdapat kegiatan rutin yang dilakukan di area Makam Peneleh yang bertujuan untuk menjaga kelestarian sejarah dan budaya. Kegiatan tersebut berupa kegiatan tabur bunga di area makam setiap 3 bulan sekali. Selain itu, ada kunjungan makam para jenazah yang biasanya dilakukan oleh keluarga pada saat sebelum Natal. Kegiatan lainnya yakni masyarakat sekitar pada tanggal 17 Agustus meminjam kostum dan menari seperti remo yang dilakukan untuk melestarikan budaya dengan bertempat di Makam Peneleh. Kita sebagai pengunjung wajib menjaga tata krama ketika berada dalam kawasan makam, sebab tak jarang terjadi kejadian mistis yang dialami pengunjung yang tidak menjaga sikap seperti kemasukan rumah gaib dan ditampakkan wujudnya. Sekian hasil penelitian kami. Kami memohon maaf jika ada kesalahan apapun. Semoga Makam Peneleh ini tetap terawat ya, karena selain sebagai tempat peristirahatan terakhir dari sejumlah tokoh-tokoh besar, namun Makam Peneleh ini juga syarat akan budaya dan sejarahnya. Sekian dari kami. Terima kasih.